Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar, NIM 1910045. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah sosiologi pendidikan. Yang kedua Auguste Comte, yang ketiga Herbert Spencer, yang keempat Emile Durkheim. Jadi yang pertama itu Ibnu Khaldun pada tahun 332 sampai 1406. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau ini berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang dihafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikiran tentang teori-teori ekonominya. Bahkan memasuki usia remaja, beliau menulis banyak karya. Tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana, dan salah satu karyanya yaitu Kitab Al-Ibar yang terdiri atas 7 jilid. Yang kedua itu Auguste Comte yang 1798 sampai 1857. Auguste Comte ini memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, lahir pada tanggal 17 Januari 1798 di Montpellier, Paris. Comte berasal dari keluarga bangsawan Katolik. Namun tak lama kemudian Comte memiliki sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang dianutnya dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa sehingga dipaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Yang ketiga itu Herbert Spencer 1820 sampai 1903. Herbert Spencer ini tokoh filsafat sosiologi, lahir di Inggris, tepatnya di Derby pada tanggal 27 April 1820. Pria ini tak lulus sekolah. Ini mengenyam pendidikan bersama ayahnya di usia 17 tahun. Pria ini kerap dipanggil Spencer ini sudah menjadi insinyur di pembangunan jalan kereta api. Yang keempat, Emile Durkheim 1898 sampai 1917. Emile Durkheim lahir pada tahun 1898 di kota Epinal dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis. Ayahnya bernama Rabbi Yahudi. Sebagai pemuda, Durkheim sangat dipengaruhi oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Mungkin pengaruh inilah yang menambah ketertarikannya terhadap masalah-masalah agama. Meskipun guru-guru ini tidak dapat menjadikan seorang yang beriman atau beragama, sebab sejak muda dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang agnostik. Nah, selanjutnya itu ya tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama Lester Frankfurt, yang kedua Johann Dewey, yang ketiga Emile Durkheim, yang keempat Karl Manney, yang kelima George Payen. Yang pertama itu Lester Frankfurt. Lester Frankfurt adalah salah satu seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Sosiologi Terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamik dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial inilah tersebut
Pengalaman Laster Ward tersebut dikembangkan oleh Johan Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyhurnya berjudul School and Social yang terbit pada tahun 1899 menekankan sekolah sebagai institut sosial. Ia memandang bahwa antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangatlah penting. Yang ketiga itu Emil Durkheim, salah satu tokoh penting dalam khazanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emil Durkheim, terutama pandangannya terhadap sebagai suatu social thing, ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktual, tetapi bermacam-macam, beragama bentuk. Dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri. Yang keempat itu Karl Menem sebagai sosiologi yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan, memandang bahwa pendidikan adalah salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia mengatakan dalam statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu sebagian dalam proses mempengaruhi manusia. Terlebih lagi, jika pendidikan dihadapkan beberapa kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragama sesuai dengan tekanan pertumbuhannya. Yang kelima itu George Plekner menekankan bahwa di dalam perkembangan kelompok-kelompok sosial, proses sosial terhadap apa yang dinamakan social relationship, hubungan-hubungan sosial maupun secara teknis disebut interaksi sosial ataupun secara teknis disebut interaksi sosial, di mana di dalam dan dengan interaksi sosial itu individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalaman. Jadi bukan pada anak-anak saja, juga pada orang dewasa. Kelompok-kelompok sosial bahkan interaksi sosial itu membentuk tingkah laku manusia secara tertentu. Dianggap sebagai sistem pendidikan yang berkembang terus. Artinya setiap kali dapat kondisi dan situasi baru harus ada interaksi sosial yang baru dan seolah-olah individu-individu itu belajar berinteraksi sosial. Inilah yang disebut prinsip pedagoginya. Yang terakhir itu paradigma sosiologi pendidikan. Yang pertama fakta sosiologi, yang kedua definisi sosiologi, dan yang ketiga perilaku sosiologi. Di mana fakta sosiologinya itu Durkheim adalah orang yang pertama menunjukkan fakta sosial sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Fakta sosiologi dipahami sebagai barang sesuatu atau thing yang berbeda dari dunia ide menjadi sasaran menyelidiki filsafat. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan melakukan kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulasi. Untuk memahami perlu dilakukan penelitian empiris, sama halnya dengan ilmu pengetahuan dalam mempelajari ilmu studinya. Yang kedua itu definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial. Yang terakhir itu perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandangan dan memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objek yang dibentuk melalui perilaku individu yang nyata dan empiris.